شهر رمضان شهر رمضان. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, kembali di program ceria Cerita Ramadan Inspirasi Taqwa. Kali ini kita masih mengulas penjelasan surat Al-Baqarah ayat 168, 169 terkait tentang seruan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Dan di episode kali ini kita akan mengangkat keberkahan di dalam makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik yang ada di permukaan bumi. Ketika seorang hamba mendatangi apa yang telah diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan makanan yang halal lagi baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada makanan tersebut. Bukan hanya pada makanannya, tetapi pada fisiknya, ya pada kualitas ibadah seorang hamba. Ya begitu juga dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sebenarnya apa saja yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang memang ikut menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, mendatangi perkara yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan yang haram. Yang pertama, orang-orang yang senantiasa menjaga makanannya dari makanan-makanan yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jiwanya menjadi lebih baik. Jiwanya menjadi lebih bersih. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang samar, yang sedikit manusia mengetahuinya. Kemudian pada hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, pada jasad seorang hamba itu ada segumpal daging. Apabila daging ini baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Namun apabila daging ini rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Apa dia? Yaitu hati. Hati yang senantiasa dijaga dengan mengkonsumsi sesuatu yang memang Allah halalkan, maka hati ini akan menjadi baik. Dan ketika hati ini baik, maka akan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya yang lain untuk melaksanakan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hati ini akan menolak. Karena hati ini akan menolak mendatangi sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan yang pertama. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga makanan yang halal, mendatangi apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Kemudian yang kedua, para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita pernah berdoa, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat kita berdoa, berulang-ulang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak melihat tanda-tanda doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ma min muslimin yada'u bida'watin
Tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan satu doa laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin, yang di dalam berdoanya dia tidak berbuat dosa, tidak melakukan dosa dan tidak memutuskan tali silaturahim, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan 3 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya langsung, atau Allah jadikan tabungan pada hari kiamat kelak, atau Allah jadikan doanya itu dipalingkan keburukan dari semisal doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata doanya tidak tampak dikabulkan oleh Allah. Apa sebabnya? Boleh jadi dia mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mengkonsumsi makanan yang halal ini akan terkabulnya doa dan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ta'ala thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik dan hanya menerima yang baik-baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kondisi ada seseorang. Thumma dzakara rajul yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama. Ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bi haram fa anna yustajabu lah. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ada seorang yang dia melakukan perjalanan panjang, seorang musafir yang kondisi rambutnya berdebu, acak-acakan, lalu dia berdoa kepada Allah, menengadahkan tangannya ke atas langit sembari dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Akan tetapi apa kata Nabi SAW? Makanannya haram, kemudian minumannya haram, pakaiannya haram yang dia gunakan, dan dia tumbuh dengan harta yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ternyata di antara keberkahan dari makanan yang halal, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah makanan-makanan yang halal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, di antara keberkahan dari makanan yang halal, maka ini akan mendatangkan kebersihan jiwa, ketenangan hati. Ketenangan hati, kebaikan, kedamaian. Karena pada dasarnya ketika seseorang itu sudah jatuh dalam perkara yang haram, memakan makanan yang haram, dia tidak akan tenang. Dan ketika dia melakukan perkara yang baik, hatinya menjadi tenang. Hatinya menjadi tenang. Nabi SAW mengatakan, Al-birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu yaitu yang menyebabkan hati dan jiwa ini menjadi tenang. Dan kebaikan itu bisa didapatkan dengan cara mengkonsumsi sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang jiwanya. Dia akan mengalami kegelisahan ketika dia mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena memang benar, orang yang mendatangi apa yang Allah anjurkan, apa yang Allah perintahkan, maka dia akan mendapatkan ketenangan, dan dia merasakan ketenangan ketika dia mengkonsumsi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga makanan dari makanan yang halal, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunannya. Setiap keluarga yang memperhatikan makanan yang dia makan dan makanan yang akan diberikan kepada keluarganya, anak dan istrinya, ini akan mempengaruhi kesolehan seorang kepala rumah tangga, kesolehan seorang bapak. Dengan cara menjaga makanan-makanan yang halal, ini akan mempengaruhi kesolehan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anaknya, Allah akan menjaga keturunan-keturunannya. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Kahfi perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu dengan dua orang anak yatim, dan ternyata kedua orang tuanya soleh. Tentunya ciri-ciri di antara orang-orang soleh adalah menjaga makanan. Ketika dia menjaga makanan dan dia tidak ingin memasukkan makanannya itu ke dalam tubuhnya dari harta yang haram, dari makanan yang haram, maka Allah jaga dirinya dan Allah jaga keturunannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunannya. Al-Imam Ibnul Munkadir mengatakan
seseorang yang menjaga makanan-makanan yang halal, yaitu kepala keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunannya, agamanya, akhlaknya. Ketika kita ingin keluarga kita, generasi kita, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kepala keluarga hendaknya menjaga makanan-makanan yang halal. Baik halal mendapatkannya maupun zat itu halal. Ya, baik halal mendapatkannya maupun zat itu halal. Itulah yang kita konsumsi dan itu akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Allah akan menjaga anak-anak dan keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga kaum muslimin, ya, menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangi sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan apa yang Engkau halalkan dari yang diharamkan, dan cukupkanlah kami yang bergantung kepada karuniamu dan tidak bergantung kepada selainmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.